Halo, di video ini kami kelompok 6 membahas tentang logika dalam mata kuliah pengantar filsafat. Di sini kami ada 3 orang dalam kelompok. Ini dia anggota-anggotanya. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian logika. A. Pengertian logika secara etimologis dan terminologis. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang artinya adalah perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logika, yang adalah pikiran atau kata. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti, seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, logika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan kemampuan kita bernalar. Beruntunglah kita sebagai manusia diberikan kemampuan penalaran. Pada dasarnya, semua manusia itu secara tidak sadar pasti menggunakan logikanya dalam menjalani kehidupan. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, dalam Latin yang adalah logika scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Selain definisi di atas, logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antar filsafat dan ilmu, yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Logika juga bisa didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep. Nah, apa sebenarnya dimaksudkan dengan istilah logika itu? Mundiri mengutip beberapa pengertian logika sebagai berikut. Yang pertama, mantik dalam buku Logic and Language of Education disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Yang kedua, pengertian logika dalam kamus Munjlid disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Yang ketiga, Profesor Taib dalam ilmu mantik menyatakan bahwa logika merupakan ilmu untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Kemudian yang keempat, Irving M. Chope dalam Introduction to Logic berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Nah, semua pengertian logika yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa logika merupakan ilmu yang mengajarkan aktivitas akal atau berpikir sebagai objek material, sedangkan bentuk dan hukum berpikir merupakan objek formal dari logika. Dan kemudian kita masuk dalam bagian B, yaitu ruang lingkup logika. Nah, lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri.
karena hanya manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Manusia tersebut hanya dipelajari menurut aspek tertentu, yaitu berpikirnya, terutama berkaitan dengan aturan berpikir. Aspek berpikir dari manusia itulah yang kemudian disebut dengan istilah objek material logika. Dalam kehidupan sehari-hari pun, logika diperlukan dalam menuntun kita berpikir dan membuat kesimpulan yang benar. Walaupun logika hanya memberikan secerca kebenaran, khususnya pada taraf kebenaran formal, tetapi yang sedikit itu tetap memberikan andil kepada manusia berpikir benar, lurus, dan tertib sesuai dengan hukum-hukum berpikir. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, atau khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Nah, logika bersifat a priori. Objek logika menurut Muhammad Zainuddin terdiri dari 1. Objek material yang adalah penalaran atau cara berpikir. 2. Objek formal yang adalah hukum, prinsip, asas. Dan yang ketiga, produk berpikir atau konsep proposisi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan, lisan atau tulisan. Nah, objek material atau material logika adalah penalaran atau cara berpikir. Mundiri menjelaskan bahwa pikiran merupakan perkataan dan logika merupakan patokan, hukum atau rumus berpikir. Logika bertujuan untuk menilai dan menyaring pemikiran dengan cara serius dan terpelajar serta mendapat kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan seseorang. Selanjutnya, objek formal logika adalah hukum, prinsip, dan asas. Pada pokoknya, asas logika ada 3, yaitu asas identitas, asas pengingkaran, dan asas menolak kemungkinan ketiga. Nah, dalam perkembangannya, ketiga asas ini mengalami perkembangan. Selanjutnya, produk berpikir dapat berupa konsep, proposisi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan, lisan, atau tulisan. Berikutnya adalah bagian C, yaitu kegunaan logika. Ilmu mantik yang bertujuan membimbing manusia ke arah berpikir benar, logis, dan sistematis, mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Yang kedua, membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya, atau berpikir efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Nah, yang keempat, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak,
cermat, dan objektif. Kemudian yang keenam, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketujuh, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedelapan, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Dan yang keempat dan yang kesembilan, yaitu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Adalah secara perkembangan pemikiran tentang logika. Kita masuk ke dalam bagian A, yaitu abad Yunani kuno. Persoalan yang diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas maksudnya. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides. Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Pertama, fisik yang dilukiskan sebagai lading dan pohon-pohonnya. Kedua, logika sebagai pagarnya. Ketiga, etika sebagai buahnya. Setidaknya konsep Gorgias telah mempersoalkan masalah hubungan pikiran dan bahasa, penggunaan bahasa dalam kegiatan pemikiran. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat etika dan epistemologis di kemudian hari. Berikutnya kita masuk pada bagian B, yaitu abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambah karya Boethius dan Porphyrius seringkali disebut sebagai logika lama. Para filsuf Arab menekankan pada pentingnya pendalaman logika suposisi untuk menerangkan kesehatan logis. Hal lain yang dibahas adalah ciri-ciri term sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Logika bahkan dianggap sudah tidak bernilai dan dangkal sekali. Barulah pada abad ke-13 sampai dengan abad 15 tampil beberapa tokoh lain seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymundus Lullus, dan Wilhelm Ockham yang coba mengangkat kembali ilmu logika sebagai salah satu ilmu yang penting untuk disejajarkan dengan ilmu penting lainnya. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian C, yaitu abad modern. Thomas Hobbes 1588
1704 meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajaran-ajarannya didominasi oleh paham nominalisme. Metode Mill didasarkan pada dua asumsi, yaitu tiada faktor dapat merupakan sebab dari suatu akibat jika faktor tersebut tidak ada sewaktu akibat tadi terjadi. Mill juga menuntut setiap peneliti untuk mendekati persoalan kausalitas dengan 4 hal, yaitu penelitian harus sadar ada masalah yang meminta masalahnya dengan jelas. Aspek kuantitas terdiri dari unsur kesatuan, kejamakan, dan keutuhan. Aspek kualitas terdiri dari realitas, negasi, dan limitasi. Sedangkan ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran logika Kant. Ia mengatakan bahwa pengalaman untuk dapat diketahui haruslah sesuai dengan struktur pikiran. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan pikiran. Bahasa, realitas, dan pikiran adalah tempat terjadinya peristiwa realitas. Secara umum, ada dua kelompok besar mengenai persoalan bahasa, yaitu yang pertama, instrumentalisme. Instrumentalisme berpendapat bahwa bahasa hanyalah sebagai alat untuk mengungkapkan persepsi, pikiran, dan perasaan ketika bersentuhan dengan realitas. Itu berarti perasaan dan emosi yang ada pada setiap orang baru bisa dipahami setelah dikomunikasikan lewat bahasa kepada orang lain. Dan berarti pula bahwa pikiran, perasaan, dan emosi telah ada sebelum dibahasakan pada orang lain. Aliran kedua yang berbicara tentang bahasa adalah determinisme. Paham ini berkeyakinan bahwa manusia hanya dapat mempersepsi, berpikir, dan merasakan karena terdapat bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan syarat untuk mempersepsi, berpikir, dan merasakan. Pikiran, bahasa, realitas, dan sistem. Di awal perbincangan ini telah disampaikan bahwa pikiran dan bahasa sejatinya merupakan tempat terjadinya peristiwa realitas. Dengan berpikir, manusia akan mampu menyelesaikan peristiwa tersebut. Realitas dengan demikian tetap merupakan sumber dan asal mula pikiran, walaupun manusia senantiasa sudah berada di dalam situasi interpretasi tertentu. Tugas pemikir seharusnya menjaga terjadinya peristiwa realitas dengan penuh kehati-hatian. Hal itu menunjukkan bahwa manusia bukan penguasa, tetapi pengawal realitas. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya, berpikir adalah suatu tanggapan. Kegiatan berpikir sebagai jawaban terhadap kata suara. Realitas mencari ungkapannya yang tepat, sehingga realitas dapat menjadi bahasa, dan selanjutnya dapat dikomunikasikan. Tiada pikiran dan bahasa tanpa realitas, tiada realitas tanpa pikiran dan bahasa. Nah, bagaimana hubungan ketiga hal tersebut dengan sistem? Berbicara tentang sistem sangat terkait dengan 3 ciri mendasar dari sebuah sistem. Pertama, sistem berciri totalisasi. Artinya sistem merupakan rancangan bangun yang lengkap dan masing-masing bagian saling terkait secara erat. Kerusakan pada salah satu bagian akan berimplikasi pada yang lain, dan begitu pula sebaliknya. Kedua, transformasi. Rancangan bangun sistem tidak pernah mengenal kata final, karena pandangan mendasar tentang realitas tidak pernah mencapai final atau garis akhir. Sistem senantiasa harus siap dibongkar demi terungkapnya realitas secara tuntas. Ketiga, autoregulasi. Sistem pada dasarnya memiliki logika validasi dan pola justifikasi yang khas. Hakikat berpikir. Hakikat berpikir tidaklah identik berpikir dengan menghitung.
walaupun berpikir secara terminologi seringkali menggunakan istilah rasio. Berpikir dengan menghitung pada hakikatnya merupakan pemikiran yang hanya berhenti pada aspek kuantitatif dari realitas. Sedangkan kadar kebenaran realitas tidak mungkin dapat terjangkau hanya lewat berpikir dengan menghitung. Hakikat berpikir juga tidak identik berpikir dengan memvisualisasikan. Berpikir dengan model ini terkandung asumsi bahwa segala hal dapat dibuat visual atau fisiknya, sehingga yang lebih dalam dari realitas jasmani dengan sendirinya tidak terjangkau. Realitas adalah yang dapat ditangkap dengan panca indera, yang lain jelas tidak ada. Hakikat berpikir tidak identik pula dengan berpikir menjelaskan, yang secara fakta hanya sekedar gerak pikiran di antara batas-batas yang sudah ditetapkan. Hakikat berpikir akan didapatkan manakala gaya berpikir kita telah melampaui ketiga bentuk berpikir di atas, tetapi bukan mengeliminasi, sehingga distorsi kadar kebenaran dari realitas dapat dihindari. Yang pasti adalah bahwa realitas bukan hasil pikiran dan bahasa bukan alat. Bahasa dan pikiran adalah ruang tempat terjadinya peristiwa realitas. Prinsip-prinsip dasar logika. Asas logika formal. Asas adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pangkal di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah mutlak dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana atau tidaknya asas-asas ini. Pertama, asas identitas. Asas identitas merupakan dasar dari semua pemikiran. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. 2. Asas kontradiksi. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas hanya satu, sebagaimana disebut oleh asas identitas. 3. Asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran, kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu tidak mungkin keduanya benar dan juga tidak mungkin keduanya salah. Ada 3 hukum dasar logika formal. Yang pertama dan terpenting adalah hukum identitas. Hukum tersebut dapat disebutkan dengan berbagai cara, seperti sesuatu adalah selalu sama atau identik dengan dirinya. Dalam aljabar, A sama dengan A. 2. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa A adalah bukan non-A. Itu tidak lebih dari sebuah rumusan negatif dari pernyataan positif yang dituntun oleh hukum pertama logika formal. Jika A adalah A, maka menurut pemikiran formal, A tidak dapat menjadi non-A. Contoh, manusia tidak dapat menjadi non-manusia. 3. Hukum tiada jalan tengah. Menurut hukum ini, segala sesuatu hanya memiliki salah satu karakteristik tertentu. Jika A sama dengan A, maka ia tidak dapat sama dengan non-A. A tidak dapat menjadi bagian dari dua kelas yang bertentangan pada waktu yang bersamaan. Kritik hukum logika formal. Ketiga hukum yang kita pelajari di atas bukan merupakan keseluruhan logika formal, namun merupakan hukum-hukum dasar yang sederhana. Di atas dasar itulah muncul sejumlah struktur ilmu logika yang kompleks yang memiliki kerumitan rincian setiap elemennya dan yang di dalamnya memiliki bentuk mekanisme berpikir. Logika formal selalu mulai dengan preposisi A adalah selalu sama dengan A. Kita mengakui bahwa hukum tentang identitas ini mengandung beberapa kebenaran yang merupakan sebuah fungsi yang tidak bisa dipisahkan dalam pengetahuan berpikir, dan yang selanjutnya
digunakan dalam peradaban manusia di dalam kegiatan sehari-harinya. Tapi sejauh mana kebenaran hukum tersebut? Apakah hukum tersebut bisa terus menjadi penuntun dalam realitas yang menjadi lebih kompleks? Pembuktian salah benarnya setiap preposisi diperoleh dengan melihat realitas objektif dan praktik nyatanya, derajatnya, dan isi konkret yang terkandung dalam preposisi tersebut. Sekarang apa yang bisa kita dapat saat harus berhadapan dengan realitas? Bukti apa yang bisa membenarkan kebenaran preposisi A sama dengan A? Ternyata, tak ada suatu pun dalam realita yang secara sempurna sama dengan isi preposisi tersebut. Sebaliknya, kebalikan dari aksioma tersebut jauh lebih mendekati pada kebenaran. Bagaimanapun kita berusaha membuktikan bahwa A sama dengan A, ternyata kita tidak bisa berhasil secara sempurna. Hukum identitas memiliki dua sisi karakter, kesalahan dan kebenaran. Hukum identitas memiliki kebenaran pada batas-batas tertentu. Perhatikan bahwa kita mulai menguji hukum identitas. A adalah yang kita uji. Yang kita dapatkan kontradiksi, benar bahwa A sama dengan A, tapi benar juga A tidak sama dengan A. Dan tambahannya, A bisa menjadi 2A atau 1/2A. Cara tersebut membuat kita lebih mengenal A. A ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam kenyataannya, A sangat kompleks dan bisa kontradiktif. Tidak hanya A, tapi menyangkut semua hal. Kita tidak bisa menangkap A yang sama karena setiap saat A tersebut berubah menjadi berkurang atau bertambah. Unsur-unsur penalaran. A. Gagasan. 1. Pembentukan imajinasi. Manusia dapat mengetahui hakikat suatu objek atau setidaknya dapat berpikir tentang hakikat tersebut karena manusia dapat menciptakan sebuah konsep. Manusia juga dapat memahami hakikat benda yang diketahui. Sebagai ilustrasi, misalnya melalui panca indera manusia dapat menangkap benda-benda sesuai dengan individualitas keunikannya. Jadi panca indera menangkap objek khusus dan pikiran mengabstraksikan hakikatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa panca indera dan pikiran saling bekerja sama membentuk gagasan. 2. Definisi idea atau gagasan. Yang dimaksud dengan gagasan atau idea ialah gambaran akal budi tentang suatu objek. Misalnya, gagasan seekor sapi merupakan imajinasi tentang seekor binatang yang mempunyai ciri-ciri khas yang dimiliki oleh seekor sapi. Oleh karenanya, gagasan tentang seekor sapi itu dapat diterapkan pada binatang jenis sapi maupun jenis sapi lainnya tanpa harus memperhatikan perbedaan khusus yang terdapat pada jenis sapi-sapi tersebut. B. Term. Manusia memproduksi bahasa untuk tujuan komunikasi. Manusia menciptakan kata-kata, simbol, dan istilah dengan maksud untuk mengatakan gagasan maupun pemikiran. Oleh karenanya, term dapat didefinisikan sebagai pernyataan verbal tentang suatu gagasan. Tidak semua kata-kata dapat disebut sebagai term sebab ada kata-kata yang tidak memiliki referen hal yang menjadi objeknya, misalnya kata-kata jika, dalam, oleh, dan akan dan lain-lain. 1. Konotasi dan denotasi. Konotasi adalah sejumlah kualitas yang dapat membentuk sebuah gagasan atau idea, sehingga konotasi bersangkutan dengan isi pengertian. Contoh, isi yang membentuk gagasan, ibu adalah seorang wanita dengan seorang anak, kandungnya sendiri, sedangkan denotasi adalah semua hal yang dapat diwujudkan dalam sebuah term. Contohnya, individu yang secara umum memiliki ciri hak yang membentuk konotasi term ibu yang juga membentuk denotasi term. Kedua, jenis-jenis term. Jenis-jenis term menurut kualitas objeknya. 1. Term regular. 2. Term partikular. 3. Term universal. 4. Term kolektif.